Halo guys, kembali di channel Yandai Storyland. Di video kali ini admin akan melanjutkan film Shogun season 1 dari episode 3 dan 4. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film episode 1 dan 2, kalian bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Setelah insiden penyerangan di episode sebelumnya, Toranaga mengira Yabushige terlibat dengan penyerangan tersebut karena sebelumnya Ishido pernah berkunjung ke rumahnya. Dalam kunjungan itu, Ishido menawarkan jabatan sebagai Dewan Regent menggantikan Toranaga, namun Yabushige menolak tawaran tersebut. Sedangkan Toranaga yang mendengar penjelasan Yabushige memutuskan percaya kepadanya. Sementara itu, kapten kapal Portugis memaksa untuk berangkat ke Makau. Karena di dalam kapal banyak dukat yang akan diedarkan, sehingga kapten kapal lebih milih berbisnis daripada menjalin hubungan dengan pihak gereja. Dukat merupakan koin emas Eropa yang diperdagangkan, dan kapten kapal memutuskan untuk berangkat ke Makau di malam hari. Di sisi lain, John yang sedang mendapatkan perawatan akibat luka dari assassin dikunjungi oleh suami Mariko bernama Buntaro. Buntaro mengatakan bahwa John bersama klan Toranaga akan pergi ke Ajiro, wilayah Yabushige. It's very costly. Di tempat lain, Fuji menerima abu dari anaknya dan Tadoyoshi setelah Tadoyoshi membuat keributan di pertemuan antara para Dewan Regent ada di episode pertama. Setelah Fuji beserta anaknya tiba di istana, Tadeyoshi dan anaknya yang masih balita harus dieksekusi untuk mencegah pemberontakan. Beberapa saat kemudian, para klan Toranaga bersiap untuk pergi ke Ajiro ditemani oleh Yabushige sebagai pengawal. Di dalam rombongan tersebut terdapat dua tandu. Tandu pertama ada Fuji dan tandu kedua ditumpangi oleh Kiri, istri pertama Toranaga. Dan untuk istri kedua Toranaga tetap tinggal di istana. Namun berita kepergian klan Toranaga sampai ke telinga Ishido. Karena hal itu, Ishido beserta pasukannya segera mengecek tandu untuk memastikan bahwa Toranaga tidak ikut dalam rombongan tersebut. Kemudian Ishido memerintahkan kapten pasukannya bernama Josen untuk mengecek kedua tandu tersebut. Setelah mengecek tandu dan mengetahui bahwa Toranaga tidak ikut rombongan, tiba-tiba istri kedua Toranaga ejakulasi yang membuat perhatian Ishido teralihkan. Di saat Ishido teralihkan, di saat yang sama Toranaga berhasil menyelinap ke tandu tersebut, sedangkan John dan Mariko sempat melihat Toranaga masuk ke dalam tandu. Setelah selesai melakukan pengecekan, Ishido pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Ishido memerintahkan Josen beserta pasukannya untuk mengawal rombongan. Sesaat sebelum meninggalkan gerbang, penjaga gerbang kembali melakukan pengecekan sesuai protokol kerajaan. John yang mengetahui hal itu segera mencegah penjaga karena di dalam tandu itu sudah ada Toranaga. Keributan sempat terjadi di antara keduanya, sedangkan Josen yang belum mengetahui keadaan Toranaga memutuskan untuk mencegah pengecekan dan melanjutkan perjalanan. Di malam harinya, rombongan Toranaga tiba di sebuah hutan. John dan Mariko sempat mendongeng tentang kejadian jika Ishido mengetahui Toranaga ikut dalam rombongan. Bukan hanya Toranaga yang dieksekusi, bahkan seluruh klan akan dieksekusi karena membantu pelarian seorang tahanan. Di tengah mereka mendongeng, sebuah sergapan muncul. Serangan tersebut berasal dari Kiyama beserta anak buahnya yang mengincar John. Di tengah hujan anak panah, salah satu anak buah Josen melihat Toranaga yang keluar dari dalam tandu. Karena hal itu, klan Toranaga harus melawan anak buah Kiyama dan Josen beserta anak buahnya. Sampai akhirnya Mariko ikut dalam pertarungan.
Setelah pertempuran panjang, klan Toranaga berhasil melarikan diri dan tiba di sebuah dermaga. Di tempat tersebut, John sempat melihat kapal Portugis yang menuju ke Makau sedang berlayar tanpa izin. Kemudian, klan Toranaga menggunakan beberapa getek untuk menuju ke kapal yang akan membawa mereka ke Ajiro. Dari arah belakang, tentara Kiyama Josen mulai mengejar. Namun Buntaro tertinggal yang membuat ia mengorbankan dirinya untuk menghalau para tentara Josen dan Kiyama. Jo mencoba menolongnya, namun pihak Toranaga menolak kembali untuk menjemput Buntaro. Sebelum Buntaro menghadang pasukan, Toranaga memberikan penghormatan terakhir kepada Buntaro sebagai seorang samurai. Setelah beberapa saat, klan Toranaga tiba di kapal. Namun mereka masih dihadang para bandit yang disewa oleh Kiyama untuk membunuh John. Sedangkan John yang melihat hal ini mempunyai ide untuk bekerjasama dengan kapal Portugis karena kapal Portugis lebih besar. Singkat cerita, Toranaga membuat kesepakatan dengan kapten kapal Portugis mengenai izin untuk pulang pergi Jepang ke Makau dengan bebas. Sebagai gantinya, Toranaga meminta kapten kapal membantu untuk melewati para bandit. Namun kapten kapal merasa kesepakatan tersebut tidak cukup. Kemudian Toranaga menambahkan kesepakatan dengan investasi 10.000 tael perak untuk investasi perdagangan sutra Portugis dan 50% profit akan diserahkan ke Portugis. Mendengar kesepakatan tersebut, kapten kapal langsung setuju membantu Toranaga. Toranaga juga memberikan kesepakatan ini ke Martin dan pihak Katolik yang kebetulan berada di kapal tersebut. Toranaga akan mengizinkan pihak Katolik untuk membangun di wilayahnya. Sebagai gantinya, Toranaga ingin pihak gereja mereka harus meyakinkan Kiyama dan Ohno untuk berpihak kepadanya. Tawaran yang diberikan Toranaga menggiurkan, namun pihak gereja mustahil menjalankan keinginan Toranaga karena mungkin Ishido menawarkan tawaran yang lebih menggiurkan. Sebelum Toranaga pergi, kapten kapal menambahkan syarat bahwa John harus tinggal di kapalnya. Sementara Toranaga yang mendengar hal ini menolak karena John merupakan temannya. Kemudian Martin memberikan catatan John mengenai siapa John sebenarnya. Setelah memikirkan matang-matang, Toranaga beserta klannya pergi ke kapal Portugis, dan untuk John ia ditinggalkan di kapal yang kecil. John sempat bingung dengan kelakuan orang Jepang, namun pada akhirnya John tidak menyerah dan mengejar kapal Portugis. Kedua kapal tersebut berhasil melewati para bandit. Namun kapten kapal Portugis tidak senang kapal John ikut menempel dengan kapalnya. Kemudian kapten kapal memerintahkan Rodriguez untuk mepet ke kapal John agar kapal John menghantam karam. Saat kapal akan menghantam karam, Rodriguez teringat dengan utang budi saat dia diselamatkan oleh John. Sampai pada harinya, Rodriguez membiarkan John melewati karang tersebut. Setelah berhasil melewati semua masalah, Toranaga beserta klannya memutuskan kembali ke kapal John. Sementara itu di tempat lain, Ishido dan Kiyama saling debat setelah penyerangan Kiyama terhadap pasukannya. Tak lama berselang, Hiromatsu tiba dengan membawa surat dari Toranaga. Isi dari surat tersebut ialah mengundurkan diri Toranaga sebagai Dewan Regent. Namun Ishido tidak peduli dengan surat tersebut karena ia akan melengsarkan Toranaga dengan 4 suara. Sedangkan Hiromatsu mengingatkan tentang wasiat Praja Taiko yang mengatakan bahwa wajib ada 5 suara untuk membuat keputusan, yang berarti dengan kemunduran Toranaga, Ishido masih kekurangan 1 suara. Sementara itu, di dalam kapal, Toranaga akan pergi ke Edo, salah satu wilayah kekuasaan Toranaga, dan minta anaknya bernama Nakakado untuk membantu Yabushige melatih pasukan saat tiba di Ajiro. Namun Nagakado mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Yabushige kemungkinan bekerja sama dengan Ishido, karena dulunya Yabushige ini merupakan prajurit Ishido. Sedangkan Toranaga tidak mempercayai anaknya. Di tempat lain, John dan Mariko semakin dekat. John sempat menceritakan tentang masa lalunya yang mempunyai 2 anak, namun John meninggalkan kedua anaknya karena kecintaannya terhadap laut. Di tengah mereka mendongeng, Toranaga beserta klannya menemui John. Toranaga berterima kasih kepada John karena semua yang ia perbuat saat di Osaka.
Kemudian, Toranaga memberikan catatan milik John dan mengetahui keburukan John. Namun setelah perbuatan John yang diperbuat sebelumnya, Toranaga memaafkan John dan minta John untuk melatih pasukan dengan menggunakan teknik negara Inggris. Toranaga ingin mempersiapkan pasukannya karena perang sebentar lagi akan terjadi. Mendengar hal itu, John menolak karena ia hanya seorang pelaut yang tidak mengetahui taktik berperang. John hanya ingin meminta kembali kapal beserta awaknya, sedangkan Toranaga kembali membujuk John dengan iming-iming pangkat Hatamoto, sebuah pangkat tingkat tinggi seorang samurai di bawah shogun. Pada akhirnya, John pun setuju menjadi Hatamoto karena suatu hal. これを訳させるには長門と共に学び死をもって償うべき罪じゃ Kata jika naik, Toranaga-sama, return of my men and my ship. Episode 4. Pagar 8 gerbang. Sementara itu di Ajiro, berita tentang klan Toranaga yang akan tiba di Ajiro sampai ke telinga wakil Yabushige bernama Omi. Karena hal itu, Omi pun memerintahkan para penduduk untuk menyambut Yabushige dan klan Toranaga. Di sisi lain, Mariko meminta Fuji untuk menjadi istri John sesuai perintah Toranaga. Karena segelar hal pertama itu, John harus memiliki istri dari kaum atas, namun Fuji tentu saja menolak karena ia belum lama kehilangan suami dan anaknya. Fuji lebih memilih meninggalkan klan dan menjadi biarawati. Mendengar hal ini, Mariko paham dengan apa yang dialami Fuji setelah ia baru saja kehilangan suaminya. Namun, Mariko akan meneruskan perjuangan Buntaro yang tewas secara terhormat dengan mengabdi kepada Toranaga. Akhirnya, setelah mendengar perkataan Mariko, Fuji setuju untuk menjadi istri John selama 6 bulan. Sementara itu, Toranaga memberitahukan pengunduran diri sebagai Dewan Regen kepada Yabushige. Sedangkan Yabushige menganggap tindakan Toranaga bisa membuat semua pengikut Toranaga terbunuh. Namun, sebelum Ishido menemukan dewan pengganti Toranaga, Ishido tidak bisa bertindak. 正式なご沙汰が届くまでは撃ち取ろうって破滅ですぞ。書状を届けるように。 Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Ajiro dan disambut para prajurit Yabushige. Untuk menyambut kedatangan Yabushige, para prajurit bersorak atas nama Yabushige dan Kuple. Sementara Toranaga yang melihat hal ini mencoba merebut perhatian para prajurit dengan sebuah pidato. Dalam pidatonya, Toranaga mengatakan bahwa istana sudah terjadi pengkhianatan dan perang bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, Toranaga meminta bantuan para prajurit. Seketika, para prajurit bersorak atas nama Toranaga. Setelah pidatonya usai, Toranaga pergi ke Edo karena suatu hal. Setelah acara penyambutan usai, John mencoba ke kapalnya untuk mengambil senjatanya dan menemui rekan-rekannya. Namun, Mariko melarang John karena kapal tersebut sekarang milik Toranaga. Rekan-rekan John sudah dikirim ke Edo dan untuk senjata milik John, ia akan memberikannya. Sedangkan John merasa tidak terima kasih karena ia bukan lagi seorang tahanan dan John sudah membuat kesepakatan dengan Toranaga mengenai mengambil kembali kapalnya. Namun, Mariko mengatakan bahwa John bisa mengambil kapalnya jika tugasnya telah selesai. I'm a city of Edo for their safety. My pistols and my men. You're quite mistaken. The Lord and I had an arrangement. Beberapa saat kemudian, John dibawa ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal John. Di dalam rumah tersebut, John akan tinggal bersama Mariko dan Fuji beserta beberapa pelayan. Sebagai Hatamoto, John dikenalkan dengan Fuji yang nantinya akan menjadi istri John selama 6 bulan. Namun, John menolak karena ia hanya ingin kapal dan awaknya kembali. Salary of 240 koku a year. She's very nice, but I don't want a woman. And Fuji-sama as a consort. Just better living quarters. Di malam harinya, Yabushige sempat curhat soal keterlibatannya dengan Ishido. Rupa-rupanya Yabushige menerima tawaran Ishido untuk menjadi Dewan Regen pengganti Toranaga, namun Yabushige masih bambang. Meski sekarang Toranaga telah mengundurkan diri dari Dewan, ia khawatir dengan langkah selanjutnya Toranaga, karena Toranaga merupakan orang yang penuh tipu daya. Di lain sisi, John merasa kesal karena Fuji terus mengikuti Fuji, namun John tidak mengetahui bahwa budaya Jepang istri dilarang tidur sebelum suaminya tidur.
Tak berselang lama, Mariko tiba. Kemudian Mariko menjelaskan tentang keadaan Fuji yang kehilangan suaminya dan anaknya. Ia ingin John menerima Fuji karena bagaimanapun Fuji melanjutkan pekerjaan suaminya dengan mengabdi ke Toranaga. Sebelum Mariko pergi, ia memberikan senjata milik John sebelumnya. Something had to be done in order to prevent bloodshed. Never know it to look at her. Continuing their fight. Di keesokan paginya, ketegangan sempat terjadi karena Omi mencoba minta senjata milik John sebelum John pergi melatih pasukan. Sedangkan John menolak karena ia bukan lagi seorang tahanan dan berhak memegang senjata. Sampai pada akhirnya, Fuji mengusulkan untuk memberikan senjata John kepadanya. Namun, Omi tetap memaksa meminta senjata sampai akhirnya Fuji menodongkan senjata untuk memaksa Omi pergi. Beberapa saat kemudian, John tiba di lapangan latihan. Di tempat tersebut, John diminta untuk tidak memberikan pelatihan dasar karena Jepang sudah terbiasa dengan senjata saat Portugis mengenalkan senjata terhadap Jepang. Namun, John bingung karena ia hanya seorang pelaut yang tidak mempunyai pengalaman. Akhirnya, John punya ide. Dengan sebuah meriam, John ingin meningkatkan tingkat akurasi meriam. Awalnya, Yabushige ragu karena meriam yang didapat dari Portugis mempunyai akurasi yang buruk. Namun dengan arahan dari John, meriam tersebut mampu menembak dengan akurat. Fire! Hari demi hari berlalu, John terus melatih para prajurit dengan meriam tersebut. Di suatu malam, Mariko sempat membaca catatan milik John. Di keesokan paginya, John sempat kagum dengan para prajurit Jepang yang cepat belajar. Kemudian, John mengusulkan untuk membantu membuat pangkalan AL. Namun Mariko menolak karena John harus mengingat bahwa ia hanya membantu Toranaga, bukan untuk melawan musuh John, yaitu Portugis, seperti yang tertulis di catatan John. Suatu hari di lapangan pelatihan, Mariko terus mencatat apa yang diajarkan oleh John. Tiba-tiba pasukan Ishido yang dipimpin oleh Josen muncul. Josen yang melihat latihan tersebut menganggap bahwa Yabushige ingin berperang. Kemudian Josen memberikan surat dari Ishido yang berisi Yabushige untuk kembali ke Osaka dan memperbarui sumpah setia kepada para dewan. Perlu kalian ketahui bahwa jika Yabushige kembali ke Osaka, dia akan menjadi bawahan Ishido seutuhnya dan menjadi Dewan Regent menggantikan Toranaga. Namun, Yabushige menolak karena ia sedang melatih para prajurit latihan menembak untuk digunakan Ishido melawan Toranaga. Di sini, niat Yabushige belum terungkap antara memihak Ishido atau Toranaga. Kemudian, Yabushige menyarankan Johnson dan prajuritnya untuk menginap guna melihat latihan penembak para prajuritnya. Yabushige menjamin bahwa latihan prajuritnya mampu membuat Johnson takjub. Sedang Johnson menyetujui untuk melihat latihan tersebut. Namun, berita tentang Johnson yang akan melihat latihan menembak membuat Nagakato merasa cemas karena bagaimanapun Johnson adalah anak buah Ishido dan merupakan musuh ayahnya. Sementara itu, Yabushige semakin bingung tentang siapa yang akan di pihaknya. Di malam harinya, Mariko menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya di mana Yabushige diminta kembali ke Osaka. Mariko mengira jika Yabushige kembali ke Osaka, Yabushige akan dipaksa melakukan seppuku oleh para dewan. Namun Mariko tidak mengetahui tentang penawaran yang diberikan oleh Ishido kepada Yabushige. pressuring Yabushige. Di tengah John makan malam ditemani cewek Jepang, ia memberikan senjatanya kepada Fuji sebagai bentuk permintaan maaf atas pelakuan besar, kasar yang dibuatnya. Sementara Fuji yang menerima hadiah dari John ingin membalasnya dengan memberikan pedang warisan bapaknya yang nantinya akan digunakan John untuk melindungi diri. Accepts this gift as a gesture of my gratitude. Symbol of her late father's bravery. Di tempat lain, Nagakado curhat kepada Omi bahwa ia khawatir jika Josen melihat latihan menembak maka Josen akan melaporkannya ke Ishido. Ditambah ayahnya sendiri tidak mempercayainya, sampai padarnya Nagakado akan membuat rencana menangani latihan
menembak besok tanpa sepengetahuan Toranaga dan meminta Omi untuk bekerja sama dengannya. Di keesokan paginya, Josen beserta anak buahnya tiba di lapangan latihan. Kemudian, Yabushige memberitahukan bahwa Nagagato akan memimpin pelatihan tersebut. Sebelum perintah menembak, Nagagato memerintahkan prajurit Yabushige untuk menyingkir. Dan di saat itulah, Nagagato memberi perintah beberapa tembakan membombardir Josen beserta anak buahnya hingga menjadi bubur. Nagagato ingin buktikan bahwa ia bisa memimpin pasukan. Namun akibat dari ulahnya, genderang perang telah terjadi antara Ishido dan Toranaga. Dan cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Shogun Season 1 episode 3 dan 4. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.